ya Anda utang 10, enak aja 0. Utang 10 Anda malahan. Oke, kalau gitu berikutnya kita lanjutkan ya, pertanyaan ke-6. Mbak Tri ada nggak nih? Kalau nggak ada saya kasih ke Mas Suntoro ini. Oke, kalau ada Mbak Tri ya. Oke, siap ya. Pertanyaan ke-6. Proses CRM terdiri dari 3 bagian utama: inisiasi, pemeliharaan, dan pemusatan. Benar atau salah? Oke, saya bantu deh. Saya bantu ya. Clue-nya, Anda bisa cari clue-nya di modul 3 ya. Jadi ini mengenai STP. Oke, Anda cari di sini. Oke. Ya, betul. Ini saya kasih clue-nya, Anda cari di modul 3 ya, STP. Oke, 2 menit dari sekarang. Oke, jawabannya apa, Mbak? Ah, jawabannya ini benar. Ya, Anda bisa lihat di modul 3.38. Di modul 3.38. Jadi CRM itu kan Customer Relationship Management. Nah, itu tuh ada proses-prosesnya. Yang pertama itu initiation atau inisiasi. Jadi ini awal-awal ya, proses menciptakan relationship. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemeliharaan. Jadi gimana supaya terjalin relasi yang uh, sorry. Oke, jadi oke, benar. Ini
Ini sebetulnya ini benar ya. Jadi gini, pemeliharaan ini itu nama lainnya juga pengelolaan ya. Jadi harusnya jawabannya apa ini? Setengah. Oh ya. Jadi pemeliharaan itu bukan terjebak gitu loh. Jadi yang informasi yang Mbak siapa tadi, Mbak Tri Wahyuni itu kan pengelolaan ya, bukan pemeliharaan ya. Tapi jawabannya ini benar kok. Iya kan, sama aja kan. Oke, ya sudah deh, karena ini kan ya sudah, saya benerin deh. Oke, saya benerin. Oke, lanjut ya. Jadi dalam proses CRM itu ada 3 ya pokoknya ya. Terus berikutnya pertanyaan ketujuh untuk Mas Suntoro. Memantau kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan 4 cara: sistem keluhan dan saran, berpura-pura menjadi pembeli, kemudian menganalisis pelanggan hilang, dan survei kepuasan pelanggan. Benar atau salah? 2 menit dari sekarang. Mas Suntoro ada ya? Oke, online ya. Ini pertanyaannya ini ya, Mas. Halo. Oh, benar ya, benar. Benar, ya benar. Oke, jadi memang benar. Ada 4 cara ya, untuk memantau kepuasan pelanggan. Itu 3.51. Oke, 3.51. Oke, selamat. Yuk lanjut ke question ke-8. Saya akan kasih ke Mas Kunto ya. Mas Kunto di tempat nggak nih? Ayo Mas Kunto, ada nggak? Oke, pertanyaan ke-8 untuk Mas Kunto. Pasta gigi, majalah, deterjen, sabun adalah contoh produk shopping. Benar atau salah? 2 menit dari sekarang.
Oke, salah. Jawabannya salah. Yakin? Iya, jawabannya salah. Oke, kenapa masalah, Mas? Bukan karena produk konsumsi ya. Nggak ada macam produk konsumsi, itu nggak ada. Adanya, jadi cuman ada empat lah. Kan ada empat. Ada convenience, ada shopping, kemudian ada unsold, kemudian satu lagi ada, saya lupa. Coba dibuka di modul 4.22. Nah, 4.22 di modul 4.22 itu ada tabel kan. Nah, itu ada produk convenient, terus ada produk shopping, ada specialty ya, ada specialty, kemudian ada unsold ya. Oh sorry, ini convenient good itu semua produk konsumen ya, produk konsumen. Di produk konsumen itu dibedakan jadi 4 gitu ya. Nah, kalau convenient itu sifatnya itu sering dibeli, perencanaannya rendah. Jadi kalau mau beli itu nggak usah mikir-mikir. Terus sedikit usaha membandingkan. Nah, kayak kita beli pasta gigi kan nggak mungkin kita mikirnya terlalu lama gitu kan. Beda kalau specialty itu contohnya kayak kita mau beli TV gitu-gitu ya. Sorry, bukan TV. Contohnya kayak ya produk-produk yang mahal kayak Rolex, jam tangan Rolex, lampu kristal, kemudian mobil ya, seperti itu. Oke, jadi salah ya, ini bukan shopping ya, tapi convenience. Oke, selamat. Oke, lanjut pertanyaan ke-9 untuk siapa yang belum jawab nih? Yang belum jawab ya Mbak Yuliana ya. Mbak Yuliana belum jawab ya. Mbak Salma tadi kan sudah, tapi enggak. Ya gak apa-apa sih. Mbak Salma mau jawab. Mbak Salma siap? Oke. Ini poinnya 90 loh ya. Jadi do your best. Kemampuan membina hubungan dan komunikasi yang baik, perhatian pelayan secara personal, serta pemahaman akan kebutuhan pelanggan adalah dimensi kualitas layanan terkait ketanggapan. Benar atau salah? Saya kasih clue-nya ya. Saya kasih clue-nya, Anda bisa cari di modul 4. Ya. Oke, modul 4, Mbak. 2 menit dari sekarang.
Oke, salah ya. Jawabannya apa kalau gitu? Iya bener, jawabannya salah. Ya, jawabannya salah. Kenapa Mbak Amoy salah? Kenapa Mbak Salma ini salah? Sip, betul ya. Ini bukan ketanggapan ya. Salah. Ini adalah empati. Jadi kalau kita ngomong empati itu kan artinya hubungan ya, perhatian ya kan. Nah ini semua itu terkait dengan empati. Oke, betul. Oke, selamat, betul ya. Yuk, terakhir berarti kita ke pertanyaan ke-10. Pertanyaan 10 untuk siapa nih yang mau jawab nih? Mbak Yuliana bisa nggak ini? Mbak Yuliana belum jawab ah? Yuli ya, oke Mbak Yuli ya, karena Mbak Nok sudah jawab toh. Mbak Yuli sekarang siap ya. Deterjen Daya harga 10.000, sabun 5.000, Pepsodent 5.000. Ketika dikemas dalam satu bungkus dihargai 15.000, artinya lebih murah. Hal ini adalah contoh strategi penetapan harga by product pricing. Benar atau salah? Yuk saya kasih clue-nya, Anda cari di modul 5. Modul 5. Oke. Aduh. Sekarang sudah dengar belum Mbak Yuliana? Halo, halo. 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 Mungkin karena Mbak Yuliana online-nya pakai itu ya, tablet atau HP ini ya. Jadi mungkin kurang maksimal ya. Kalau Mbak Yuliana nggak bisa, saya gantikan ya. Saya gantikan ke Mbak. Saya gantikan ke siapa nih? Mbak Nok ya. Atau siapa mau jawab nih nomor 10? Yuk, siapa yang mau jawab nomor 10? Bisa tunjuk deh. Mbak Suci ya. Halo, Mbak Suci. Ya Anda soalnya juga online-nya pakai tablet sih, jadi agak susah. Oke, saya ulangi deh. Untuk Mbak Yuliana, pertanyaannya, deterjen Daya harganya 10.000, sabun 5.000, Pepsodent 5.000. Nah, ketika dikemas dalam satu bungkus, di packing satu bungkus harganya jadi 15.000, jadi lebih murah kan. Nah, hal ini adalah contoh strategi penetapan harga by product pricing. Benar atau salah? Oke, 2 menit dari sekarang ya. Anda bisa cari jawabannya di modul 5.
Oke, congratulations, salah ya. Bener. Jawabannya salah. Ya. Jadi ini bukan by product pricing, tapi ini bundling pricing. Ya, Anda bisa lihat detailnya di modul 5.43. Jadi itu ada beberapa strategi yang bisa kita pakai untuk apa? Untuk menyeting harga ya. Nah, ada itu kalau kita bundling gitu, itu kan harganya lebih murah. Ya. Oke, selamat ya. Ini Mbak Yuliana ya. Oke, jadi total Anda 390 ya. Oke. Sekarang giliran saya menjawab. Oke. Semoga saya bisa menjawab. Oke, tapi ini ya, masih kurang. Oh enggak, sekarang tidak ada target ya, yang maksudnya kalau yang sebelumnya kan targetnya kan 500 kan. Nah, sekarang kan targetnya nanti nilai saya sendiri kan. Jadi kalau nilai saya lebih rendah dari Anda, jadi nanti saya nyanyi gitu kan. Iya, betul sekali. Oke, sekarang giliran saya menjawab ya. Oke, giliran saya menjawab. Ini pertanyaan ini uh, bukan dari satu orang kan, maksudnya semua ngumpulin soal kan. Oke, dikumpulin ya soalnya ya. Oke, nah terus ini nanti saya tahu ini soalnya siapa, gimana caranya? Ini soalnya siapa, nanti yang tahu jawabannya siapa itu gimana? Oh, jadi saya tanya terus ini soalnya siapa gitu ya. Oke, ya ngerti saya. Oke ya. Oke, saya buka nih soal nomor pertama. Ya, oke. Strategi penetapan, ini soal pertama ini. Strategi penetapan pasar adalah memilih satu atau beberapa atau bahkan mungkin seluruh segmen pasar untuk dilayani dalam sebuah pasar produk. Benar atau salah? Oke. Ini siapa ini? Pertanyaan siapa ini? Oke, whatever, tidak tahu pertanyaan siapa. 2 menit dulu ya. Saya kasih waktu 2 menit untuk cari jawaban di modul. Oke, dari Mbak Nana ya. Oke, 2 menit dari sekarang ya. Saya kasih waktu 2 menit.
Oke, eh, saya belum nemu jawabannya gitu di modul. Tapi kalau saya apa ya baca dan rasionalkan gitu ya, ini jawabannya benar. Menurut saya benar. Ya, jadi strategi penetapan pasar itu kan sebetulnya targeting kan. Ya, targeting kan. Nah, targeting itu kan maksudnya adalah kita memilih satu atau beberapa atau mungkin bahkan semuanya kita pilih gitu loh dalam sebuah pasar atau produk. Jawaban saya benar.